Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada. Semua? Alhamdulillah. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Untuk belajar? Sudah. Tambah semangat biar tambah fokus. Kita tambah semangat fokus dulu ya. Iya. Oke, ya semuanya berdiri yuk. Sudah siap? Sudah. Tambah semangat. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Semangat. Tambah fokus. Tengok kanan, no no no. Tengok kiri, no no no. Fokus. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang pernah berpuasa? Tunjuk tangan. Pernah puasa semua ya? Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian itu berpuasa? Sekali ketika kita berpuasa rasanya itu lapar, haus juga lemas. Tapi itu semua itu menguji keimanan kita. Jadi materi kita pada hari ini itu membahas tentang puasa. Ada yang tahu apa itu artinya puasa? Gak ada yang tahu. Nah, puasa itu kalau menurut bahasa yaitu asaumu untuk bahasa Arab ya, yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari rasa lapar, haus juga hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu kita niatkan karena Allah Ta'ala. Ada yang puasa karena sesuatu? Karena pamrih ada nggak? Alhamdulillah ya. Jadi ketika kita puasa itu niatnya harus karena Allah Ta'ala. Nah, perintah puasa itu hukumnya apa coba? Puasa itu hukumnya apa? Apalagi puasa Ramadan juga hukumnya apa? Wajib. Iya, hukumnya wajib karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang tahu bunyinya? Ya benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu agar kalian semua itu bertakwa. Jadi dapat disimpulkan dari ayat di atas, perintah puasa itu adalah wajib sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Bukan hanya diwajibkan pada zaman kita, puasa diwajibkan pada zaman Rasulullah. Fahim tuh? Untuk yang selanjutnya adalah syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua balik. Ada yang tahu apa artinya balik? Apa itu balik? Apa balik? Ya, tentang balik. Jadi balik itu seperti kita menutup umur ya, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yaitu yang ketiga berakal sehat. Jadi kalau kita tahu orang yang nggak sehat nggak puasa, jangan iri karena dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya itu mampu berpuasa. Walaupun kita sudah balik berakal sehat, tapi kalau tidak mampu karena sakit ya umpamanya, itu tidak apa-apa untuk tidak puasa. Asalkan di hari lain kita mengkodoknya atau menggantinya. Yang selanjutnya yaitu kita harus suci dari hadas besar. Coba ada yang tahu hadas besar itu apa? Apa lagi? Itu ketika kita sedang haid tidak boleh berpuasa. Nah, yang selanjutnya itu adalah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah minyak. Ada yang sudah pernah puasa? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, di sini tuh Ibu ada kartu ya. Ada kartu yang di bawahnya itu ada niat puasa dan juga doa berbuka puasa. Itu akan bagikan. Nanti kita baca sama. Coba dilempar ke belakang. Sudah semua?
an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati Faradalillahi ta'ala. Ya, berbuka puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tepuk tangan kembali. Nah, untuk yang lain dihafalkan ya. Yang belum hafal. Nanti yang selanjutnya yaitu adalah kita rukun yang selanjutnya itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Coba kalian diskusikan sama teman kalian, apa saja sih perkara yang membatalkan puasa? Sudah ada yang tahu? Coba ada yang tahu? Ya, apa lagi? Minum ya? Iya, benar sekali. Jadi perkara yang membatalkan puasa yaitu makan, minum yang disengaja. Lalu adalah apa lagi? Muntah yang disengaja. Apa lagi? Ada yang tahu? Kita itu berhubungan suami istri ya. Kalau yang sudah dewasa itu juga tidak boleh. Banyak hal yang membatalkan puasa itu banyak. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada makanya rukun puasa. Puasa itu masuk rukun Islam apa rukun iman? Islam yang keberapa? Yang ketiga. Ketiga apa keempat? Ketiga. Coba yang pertama. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Jadi puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Ada lagunya kan? Ayo pertanyaan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa. Zakat untuk siapa? Haji bagi yang mampu. Tepuk tangan sama-sama. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada hikmah atau manfaat dari puasa. Manfaat dari puasa itu sangat banyak. Yang pertama itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu ada yang namanya melatih kesabaran. Karena ketika kita puasa kita diuji kesabaran kita. Dari hal-hal yang membuat kita sering marah, dari hal yang menginginkan kita untuk ingin berbuka. Jadi kita diuji kesabaran kita sampai kita tuh menunggu namanya adzan maghrib. Yang selanjutnya itu menumbuhkan kepedulian sosial. Jadi ketika kita puasa kita akan merasakan lapar, kita akan merasakan haus. Dan disitulah kita akan tumbuh rasa. Gini ya rasanya orang yang tidak makan sehari. Dan pada akhirnya kita akan mengerti orang yang tidak pernah makan, kita akan bersedekah kepadanya. Lalu membentuk jiwa kejujuran. Kita tuh harus dibentuk kejujuran karena kita tahu ada orang yang tidak melihat kita, tapi kita ingat Allah itu tidak tidur. Allah Maha melihat. Lalu juga menjaga kesehatan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok silakan kalian diskusikan pada gambar yang sudah saya kasihkan ya, dikasihkan pada kalian. Kepada kelompok-kelompok kalian nanti kita maju ke depan ya, dievaluasikan dan kita sampaikan di depan. Ayo, coba kalian berdiskusi dulu, coba diskusi pada teman kalian tugas kelompoknya apa. Coba sudah selesai ya? Untuk kelompok pertama siapkan mempresentasikan hasilnya, coba maju ke depan kelompok pertama. Untuk yang lain semua ya, kan itu gambarnya tuh sama kalian lihat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama ingin presentasikan puasa Ramadan. Yang
Gambar pertama, raja sedang sahur. Aktivitas yang membantu seseorang memiliki tenaga untuk menjalankan puasa sepanjang hari. Gambar yang kedua, raja membaca Al-Quran. Aktivitas yang membantu seseorang memiliki tenaga untuk menjalankan puasa sepanjang hari. Gambar yang ketiga, raja berbagi makanan berbuka. Kegiatan yang menunjukkan kepedulian sosial dan dapat mempererat ukhuwah Islamnya. Gambar yang ketiga, raja berbagi. Gambar yang keempat, salat tarawih berjamaah. Ibadah yang hukumnya sunnah dan hanya dilakukan pada malam Ramadan. Gambar yang kelima, kotak zakat atau sedekah. Kegiatan yang menunjukkan kepedulian sosial dan dapat mempererat ukhuwah Islamnya. Gambar yang keenam, jam menunjukkan waktu menjelang maghrib. Kegiatan yang dianjurkan untuk memperbanyak pahala dan mendatangkan diri kepada Allah selama Ramadan. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Oke, untuk nomor 2, silakan maju ya, nomor 2. Ya, dibacakan nomor 2, kembali dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan puasa Ramadan. Gambar yang pertama adalah melatih kesabaran dan pengendalian diri. Gambar yang kedua adalah bersedekah, menumbuhkan kepedulian sosial. Gambar yang ketiga adalah berjamaah, mempererat hubungan dengan sesama muslim. Gambar yang keempat adalah membaca Al-Quran, meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan. Oke, tepuk tangan untuk nomor 2. Untuk yang selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk nomor 3. Nah, cukup ya. Cukup dari presentasi kalian semua sangat bagus. Untuk tepuk tangan semua. Nah, untuk tugas di rumah, nanti kalian hafalkan niat puasa dan juga doa berbuka puasa. Jangan lupa ya dihafal. Sebelum ibu tutup, kita berdoa dulu untuk tutup kelas. Silakan dipimpin doa. Oke, semoga belajar kita pada hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.